wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kalau Bu Ulfa bilang bagaimana kabarnya, jawabnya bagaimana kabarnya hari ini? Kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, saya pasti sukses. Yes, gitu ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, saya pasti sukses. Yes, iya, biar seperti itu kita semangat terus ya. Semangat untuk apa? Untuk sukses ya. Di masa pandemi seperti ini ya, alhamdulillah kita masih bisa luring ya, tapi jangan lupa pakai protokol kesehatan ya, pakai masker ya. Kita mulai pembelajarannya ya, minta tolong Nabila kita pimpin doa bersama sebelum pembelajaran ya. Baik, saya absen dulu ya. Nabila hadir, angkat tangannya ya. Rida, Nisa, Alifa, Tika, Nesa, Afida, Robiah, Zulfa, Lutfia. Nah, untuk hari ini kita pembelajarannya adalah tentang masalah ekonomi. Nah, ini lihat ya, saya sudah membuat media ajar, bahan ajar, dan ada juga pretest dan posttestnya yang sudah saya share di grup WA ya. Sudah dilihat semua di grup WA? Sudah di-download semuanya? Sudah belajar belum? Alhamdulillah, ini sudah beneran sudah apa sudah-sudahan ini ya. Semoga benar-benar sudah ya. Nah, jadi saya perlihatkan ya, yang sudah saya siapkan kemarin itu. Nah, ini ya. Jadi e-booknya itu berupa seperti ini ya. E-book ya, bisa kalian download, dibelajari di rumah, dan di terakhir itu ada ada soal-soalnya yang bisa kalian pelajari di rumah ya. Coba kalian kerjakan dan coba nilainya kalian berapa. Nah, itu juga bisa di-download dan kalian buka di HP kalian dengan menarik ya. Kemudian isinya kalau sudah di-download itu seperti ini. Ini ya. Kalau yang sudah download sudah tahu semua ya, bisa dibuka sendiri ya. Nah, kemudian untuk media ajarnya berupa video juga sudah saya siapkan ya, sudah saya upload di YouTube dan bisa kalian download semuanya. Oke. Nah, ini ya, kalau sudah semua, jadi sebelum pembelajaran kalian saya minta untuk mengerjakan pretest ya, soalnya hanya ada 5 ya. Soalnya hanya ada 5, yaitu berupa game quizzes ya. Sudah tahu belum game quizzes? Sudah ya, kita sudah pernah mengerjakan ya. Nah, sekarang silakan HP-nya kalian keluarkan semuanya ya. Ini arahkan ke saya ya. Kalau dosen, belum ada dosen. Ya. Silakan kalian keluarkan HP kalian ya. Jadi kalian boleh pakai HP selama izin dari saya ya. Saya perbolehkan, baru kalian boleh menggunakannya. Oke, silakan kalian mengerjakan. Saya beri waktu 5 menit mengerjakan game interaktif quizzes ya. Jadi saya ingin tahu seberapa mampu kalian sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran dimulai ya. Jadi saya harapkan setelah pembelajaran dimulai nanti nilainya post-testnya lebih bagus daripada pre-testnya ya. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Sekarang jam berapa sekarang anak-anak? 10.12 ya, berarti waktunya sampai 10.17. Oke, silakan dikerjakan, dikeluarkan semuanya, HP-nya boleh.
Baik, silahkan HP-nya dikeluarkan semua ya, dikerjakan kuisisnya ya. Ya, saya beri waktu 5 menit. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Yang belum segera ya, sudah selesai ya, waktunya habis ya. Ya, mengerjakan kuisisnya sudah selesai. Nah, nanti saya harapkan nilai post-testnya nanti lebih bagus daripada pretestnya ya. Makanya simak baik-baik ya. Oke, selanjutnya adalah nah ini. Oh, ada masalah. Nah, ini ya. Ini adalah materi hari ini ya. Jadi KD 3.2 yaitu mengevaluasi masalah ekonomi, memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa itu masalah ekonomi. Kemarin kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi ya. Ada yang masih ingat kenapa sih kok kita perlu belajar ilmu ekonomi? Ya, ada yang tahu? Lupa ya? Ya, jadi kenapa sih kok kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Dengan ilmu ekonomi kita jadi tahu tingkah laku ya, tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya ya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari masalah-masalah ekonomi. Siapa yang tahu contoh masalah ekonomi? Ya, kita lihat di lingkungan sekitar ya. Contoh-contoh masalah ekonomi. Ada kemiskinan. Ada lagi apa? Pengangguran. Ada lagi pernah kalau lebaran ya ada barang-barang langka ya. Nah, itu contohnya kelangkaan. Nah, dalam pembelajaran hari ini saya harapkan kalian nanti bisa mengetahui apa itu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi apa? Modern. Kemudian menganalisis masalah-masalah ekonomi klasik dan masalah-masalah ekonomi modern. Kemudian dan yang terakhir adalah melakukan solusi ya. Solusinya bagaimana? Nah, untuk penilaian, nah ini ya. Jadi selama pembelajaran hari ini yang akan saya nilai ada penilaian sikap ya, sikap kalian selama pembelajaran ya, apakah aktif atau tidak ya. Kemudian sikap kalian selama hari ini apakah celometan atau baik atau tidak ya. Nah, ini semua saya nilai ya, sudah saya siapkan ininya ya. Kemudian penilaian pengetahuan saya ambil dari penilaian pretest dan penilaian post-test ya. Sudah kalian kerjakan pretestnya, nanti di akhir ada post-test ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, nanti akan saya buat diskusi kelompok ya. Kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran dimulai? Tidak, oke. Nah, siapa yang tahu apa itu masalah ekonomi? Kalian punya masalah nggak selama ini? Banyak ya, sampai nggak bisa menjelaskan ya apa sih masalah itu ya. Masalah itu segala macam problema ya. Kalau masalah hidup berarti problema hidup. Kalau masalah ekonomi berarti problema tentang ekonomi. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu kan ada konsumsi, apalagi distribusi dan produksi ya. Konsumsi, distribusi dan produksi itulah kegiatan-kegiatan yang ada di ekonomi ya. Oke, sebelumnya akan saya perlihatkan dulu video, nanti disimak baik-baik. Nanti ada pertanyaan dari saya setelah melihat video ini ya.
Oke, itu adalah video tentang apa tadi? Tentang masalah ekonomi ya. Coba mana Nabila? Nabila, yang ada di video tadi ada masalah ekonomi apa aja, Bil? Kemiskinan. Kemudian Afida mana? Ada tentang apa tadi? Pengangguran. Apalagi Tika, coba. Masalah apa tadi? Kelangkaan apa tadi di gambar tadi? Apa? Bensin ya, kelangkaan bensin. Kemudian ada lagi kelangkaan apa Via? Ada kelangkaan apa tadi? Kelangkaan bahan pokok ya. Ada kelangkaan lombok ya. Sering sekali kita terjadi kelangkaan ya. Kira-kira kenapa kok bisa terjadi kelangkaan? Ya, coba kita simak bersama di nih ya. Ya, bisa dibacakan Alifah. Mana Alifah? Apa itu masalah ekonomi Alifah? Dibaca? Dibaca aja enggak? Segala mana Alifah? Ya Alifah apa? Segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi yang berhubungan dengan ekonomi. Iya, betul sekali ya. Masalah ekonomi adalah segala macam problematika dan kesulitan yang dihadapi oleh dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini tadi contohnya ya. Ada kelangkaan masker, masih ingat tahun kemarin ya, awal-awal pandemi corona ya, terjadi kelangkaan masker ya. Yang tidak pakai masker dipakai dulu maskernya ya. Jangan sampai kita terkena ini ya, jangan sampai kita terkena corona ya. Naudzubillah ya. Sekarang corona semakin merebak. Jadi kita luring begini harus tetap menjaga kesehatan ya. Nah, ini contohnya adalah kelangkaan masker. Alhamdulillah sekarang sudah nggak langka lagi ya. Karena apa kok tidak langka lagi? Karena yang tersedia itu cukup apa enggak? Cukup ya. Sedangkan yang dulu terjadi kelangkaan karena apa? Karena alatnya tidak cukup, maskernya kurang, sedangkan banyak sekali yang membutuhkan ya, yang membutuhkan lebih banyak daripada yang alat pemuas yang tersedia. Nah, ini contohnya juga ada saat menjelang lebaran ya. Saat menjelang lebaran harga-harga naik. Kira-kira kenapa kok bisa harganya naik? Ya, karena yang membutuhkan banyak sedikit. Ya, yang membutuhkan itu semakin banyak karena menjelang lebaran semua pada mau beli baju, semua pada mau beli daging ya. Nah, ini contohnya lagi ya, kenaikan harga beras karena distribusinya yang tidak beres. Nah, misalkan di Papua ya, mereka mengandalkan beli ke Jawa, jadi membutuhkan alat angkut ya. Kemudian terjadi kelangkaan alat angkutnya. Nah, karena itu terjadilah kelangkaan. Nah, ini ya, ada impor beras yang berlebihan ya. Nah, jadi kelangkaan itu disebabkan karena alat pemuas kebutuhannya terbatas, sedangkan kebutuhan kita banyak sekali ya. Nah, ini ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhannya itu terbatas sehingga terjadilah kelangkaan. Nah, untuk mempelajari semua masalah ekonomi itu ada dua teori ya. Teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Nah, kalian sudah mendownload video yang sudah ajar belum? Video yang sudah saya buat ya. Nah, ini saya perlihatkan lagi videonya ya. Jumpa lagi dengan video semoga sehat semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, jaga jarak dan makan makanan. Hari ini kita membahas tentang masalah pokok ekonomi ya. Apa sih masalah pokok ekonomi itu? Ya, simak penjelasan saya dengan bersama ya. Kemarin kita
manfaatnya kita mempelajari ilmu ekonominya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah secara mengenal problematika dan kesulitan yang dihadapi oleh ekonomi. Jadi apa saja yang menghubungkan ekonomi? Masalah ekonomi. Yang pertama adalah pelaksanaan masker ya di awal pandemi corona. Jadi kita semua panik ya pada beli masker semuanya. Akhirnya terjadilah kelangkaan masker. Itu yang disebut panik buying ya. Kemudian ada lagi problemnya yaitu harga kebutuhan pokok naik karena belum lebaran. Jadi semua orang berbondong-bondong belanja. Kemudian ada lagi kita bahas mulai dari apa sih Nah ini simak baik-baik ya, nanti tugasnya berhubungan dengan teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Nah ini ya. Masalah ekonomi klasik merupakan dasar teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam David Ricardo, dan John Stuart Mill. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah ekonomi yang dimulai dari sudut pandang yang paling sederhana. Apa saja itu masalahnya? Yang pertama adalah masalah produksi. Masalah produksi ini berhubungan dengan produksi barang. Dari contoh, misalnya saya adalah pengusaha roti. Masalah produksi yang muncul adalah bagaimana cara produksi roti itu, atau jenis roti apa yang akan saya produksi, serta siapa yang akan mengkonsumsi dari roti yang saya hasilkan, serta bahan-bahan apa yang harus saya gunakan, tenaga seperti apa yang harus saya pakai agar produksi roti itu berjalan dengan efisien. Nah, masalah-masalah ini tadi terkategorikan masalah produksi. Ketika saya sudah mampu menyelesaikan masalah produksi, masalah selanjutnya yang muncul adalah masalah distribusi, yaitu masalah yang berhubungan dengan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksi. Apakah roti yang sudah saya hasilkan akan saya jual dengan cara seperti apa? Haruskah saya jual dengan cara keliling, atau saya jual dengan membuka kedai? Nah, masalah-masalah itu terkategorikan masalah distribusi, yaitu penggunaan alat angkut agar barang yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Setelah masalah distribusi ini terpecahkan, masalah selanjutnya pun muncul, yaitu masalah konsumsi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan benar-benar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang memerlukan. Apakah barang yang sudah saya hasilkan, roti yang sudah saya hasilkan, bisa dibeli oleh konsumen yang saya tuju, benar-benar bisa dikonsumsi dengan alat yang sudah saya gunakan tadi untuk mendistribusikan roti saya. Apakah konsumen bisa membelinya? Apakah harganya mampu terjangkau oleh konsumen? Nah, masalah itu merupakan kategori masalah konsumsi. Jadi, masalah pokok ekonomi klasik ini membahas tentang masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi itu terdiri dari 3 juga ya guys. Yang pertama adalah masalah what, barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya, karena tidak semua barang dapat diproduksi. Produsen harus menentukan barang apa yang akan diproduksi, apakah akan memproduksi makanan, pakaian, atau minuman. Kemudian menentukan berapa jumlah
mana barang atau jasa diproduksi. Masalah hal ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses produksi. Misalnya, bagaimana proses produksi dilakukan, siapakah yang melaksanakan proses produksi, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Pertanyaan tadi itu dimaksudkan agar proses produksi berjalan dengan efisien. Masalah yang ketiga yaitu for whom. Untuk siapa barang atau jasa diproduksi, siapa yang harus menikmati, dan apakah barang-barang tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan atau kelompok masyarakat. Nah, produsen harus menentukan siapa yang akan menikmati barang atau jasa tersebut. Saya beri contoh nih, misalnya saya adalah calon pengusaha di bidang kuliner. Masalah buatnya barang atau jasa apa yang akan diproduksi. Misalnya saya bingung apakah saya akan memproduksi kue kering atau akan memproduksi roti. Nah, seperti itu. Kemudian saya sudah memutuskan solusinya, yaitu dengan memproduksi kue kering, karena hal ini berhubungan dengan masa kadaluarsa yang lebih lama. Setelah saya dapat memutuskan, masalah yang kedua muncul. How? Bagaimana cara memproduksi kue kering tersebut? Apakah akan dibuat dengan cara manual atau dengan menggunakan mesin? Nah, untuk masalah yang kedua ini, saya sudah memutuskan solusinya, yaitu menggunakan tenaga manual, karena berhubungan dengan modal yang saya miliki. Kemudian setelah itu muncul masalah yang ketiga, yaitu for whom. Apakah kue kering yang saya buat ini nanti akan saya jual pada golongan menengah ke atas, dengan konsekuensi kue saya ini menjadi mahal karena kan ada harga, ada barang ya guys, ataukah akan saya jual ke pasaran saja sehingga kue kering saya mudah terjangkau karena harganya murah. Nah, masalah ini tadi masuk dalam kategori for whom. Untuk siapa kue kering ini nanti yang saya hasilkan? Saya jual kepada siapa? Nah, itu adalah masalah for whom. Pemecahan masalah ekonomi tadi seperti what, how, serta for whom itu sangat tergantung sekali ya guys dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, pada kali ini akan saya perkenalkan jenis-jenis dari sistem ekonomi yang biasanya diterapkan pada suatu negara. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi dasar yang kebanyakan bergerak di bidang pertanian dan yang berhubungan dengan alam. Yang kedua adalah sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando atau sering disebut juga dengan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi terpusat ini pemerintah sangat dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi kapitalis atau sering disebut pula sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar ini kegiatan perekonomiannya dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Peran pemerintah hanya sebatas mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara saja. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana melibatkan pemerintah dan Oke, dari video yang sudah saya putar, siapa yang mau menjawab? Ada dua teori yang mempelajari tentang masalah ekonomi ya. Nah, yang bisa menjawab akan saya dapat nilai plus ya.
Siapa yang bisa menjawab? Ada dua teori, teori ekonomi apa dan apa? Tidak ada yang mau menjawab? Klasik dan modern, ya, siapa? Rida ya. Teori ekonomi apa, Dok? Ya, betul. Teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Nah, dalam teori ekonomi klasik itu ada 3 kegiatan ekonomi yang didalami ya. Dari sudut pandang apa? Ada 3 ya. Produksi, distribusi, konsumsi. Ayo. Siapa? Ya, Tika apa? Produksi, distribusi, konsumsi. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Tika ya dan Rida yang sudah menjawab ya. Ya, betul. Dari teori ekonomi klasik itu dipelajari dari sudut pandang produksinya bagaimana, kemudian distribusinya bagaimana, kemudian konsumsinya bagaimana. Nah, yang kedua adalah teori ekonomi apa tadi? Modern ya. Nah, dalam teori ekonomi modern dari sudut pandang apa yang dipelajari? What, how, dan for whom. Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Nabila. What, how, dan for whom. Yang keras, Nduk, teman-temannya nggak dengar. Ya, betul ya. Yang dipelajari dalam teori ekonomi modern adalah what, yaitu apa. Mau memproduksi apa ya. Misalkan ada masalah ekonomi yaitu kelangkaan berupa kalau lebaran ya, ada kelangkaan baju ya, semua beli baju ya. Untuk mengatasi masalah ini, kita lihat dari sudut pandang apa dulu, membutuhkan apa ya. Misalkan di masa pandemi corona begini ya, kita perlu memproduksi apa? Kira-kira kalau pandemi corona, what-nya apa? Memproduksi apa? Masker. Ada apa lagi? Hand sanitizer. Apalagi ada? Mungkin jamu-jamu ya untuk kesehatan ya. Vitamin C, buah-buahan ya. Itu semua adalah peluang untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Kemudian how, bagaimana? Ternyata masker ya. How, bagaimana? Bagaimana cara memproduksinya? Dijahit sendiri? Apakah pakai mesin yang bisa satu kali membuat langsung 1000 ya? Ada mesinnya ya. Itu adalah how. Kemudian for whom, untuk siapa? Kalau masker untuk siapa? Semuanya ya, mulai dari anak kecil, bahkan bayi aja disuruh maskeran. Nggak mau ya bayi ya. Oke, biar semangat dulu, coba kita tepuk semangat ya. Bikin caranya ya. Tepuk semangat. Semangat. Saya lihat kayaknya wajahnya udah ngantuk-ngantuk ini. Ayo semuanya ya, coba satu kali lagi semua harus serempak ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Yang ngantuk boleh cuci muka dulu ya. Oke. Untuk selanjutnya, ada yang mau ditanyakan terkait masalah ekonomi ini, masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi modern, dan cara mengatasi solusinya. Sebelum saya beri tugas, mungkin ada yang mau tanya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan membagi kelompok ya. Satu kelompok berisi 3-4 orang ya. Karena sekarang ini masa pandemi corona ini sesinya dibagi ya, satu kelas yang biasanya 45 dibagi jadi beberapa sesi. Untuk sesi sekarang kan 10 orang. Berarti satu kelompok isi 3 orang ya. Dan ada satu kelompok menjadi 4 orang. Nah, nanti ada tugasnya yaitu silakan dibuka HP kalian, ada LKPD yang sudah saya siapkan ya. Nah, ini sudah download semua LKPD, silakan yang belum di-download ya. Jadi ini adalah lembar kerja peserta didik dan kalian membuat kelompok. Nah, ini tugasnya ya. Misalkan kelompok 1. Jika kalian adalah seorang calon pengusaha di bidang fashion. Nah, mau memproduksi apa? Apakah mau memproduksi baju anak, baju wanita, baju laki-laki ya? Kemudian bagaimana cara memproduksinya dan untuk siapa ya? Nanti kalian diskusi, kemudian membuat PowerPoint-nya juga. Kemarin sudah di pembelajaran SIMDIK ya, TIK ya, sudah diajari bikin PowerPoint ya.
sudah. Oke, bagus. Silakan kursinya dibalik ya. Tetap jangan berkerumun ya, tetap jaga jarak tapi diskusi ya. Silakan 3 orang membentuk. Nah, yang membawa laptop boleh dipakai, yang tidak membawa saya beri pinjaman dari sekolah ya. Ya, silakan. Ya, ini laptopnya ya. Ini ya. Yo, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 15 menit cukup ya. 10 menit saja ya. Ya, 10 menit cukup lah. Ya, membuat PowerPoint yang ini ya. Jadi mengerjakannya langsung di PowerPoint saja ya, karena mudah ya. Jadi sampean itu mau memproduksi apa ya? Mau memproduksi apa, kemudian bagaimana cara memproduksinya, kemudian kira-kira untuk siapa ya. Sekarang jam 10.41 ya, berarti sampai jam 10.50 ya. Ya, jika ada yang ditanyakan boleh silakan bertanya ya, mengenai jika sampai seorang pengusaha fashion mau ngapain ya. Bisa ya, jadi semua siswa harus bisa membuat PowerPoint ya, mudah sekali bikinnya. Caranya membuka template-nya ya. Buka template-nya, kemudian kalau sampai mau membuat desainnya itu di internet ada ya. Banyak sekali desain yang tinggal memakai saja, tinggal memasukkan ininya ya. Ya, saya catat siswa yang tidak aktif ya, semuanya harus aktif mengerjakan ya, jangan sampai nebeng satu orang saja yang mengerjakan ya. Oke, semuanya sudah pinjam buku di perpustakaan ya, buku ekonomi bisnis. Oke, semuanya ada ya. Nah, kalian juga boleh browsing ya di HP kalian ya. Jadi HP kalian boleh dipakai untuk browsing. Kalau untuk WA tidak boleh ya. WA nanti kalau pembelajaran sudah selesai ya. Waktunya sampai jam 10.50 ya. Nanti yang sudah selesai boleh presentasi duluan agar waktunya cukup ya. Bisa, Nesa? Bisa. Ya, ditentukan juga nanti siapa yang mau presentasi ya. Sudah siap presentasi. Baca ajarin, tutup. Saya ajarin, dibaca aja, bisa baca ya. Nah, Tika ya.
Ya, waktunya tinggal 5 menit. Ya, kalian kan sudah banyak yang punya wirausaha ya. Nah, itu tinggal menumpahkan berupa tulisan saja ya. Kemarin ada yang sudah omsetnya puluhan juta ya. Iya, meskipun SMA kita juga nggak menutup kemungkinan punya penghasilan ya. Oke, ada yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai boleh presentasi duluan ya. Kelompoknya Bila sudah ya? Oke, yang belum selesai boleh dilanjutkan. Yang sudah selesai silakan presentasi. Ayo sini Bila. Silakan di copy hasil tugasnya ya, dimasukkan ke laptop saya ya, biar untuk ini ya. Mana flash disknya? Oke. Ayo silakan maju Bil. Ayo silakan presentasi. Ayo kelompoknya maju semua ya. Bawa kesini semua, berdiri semua 4 orang. Ya, ini kelompoknya Bila ada 4 orang ya. Nah, menjelaskannya secara bergantian ya. Oke, silakan. Oh. Enter aja ya. Oke, silakan Bila. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Bentar ya. Ini ya, udah. Silakan dioperasikan. Nah, mau memproduksi apa? Bila, ya lanjutkan. Kami akan memproduksi bisnis personalita. ini dibaca aja enggak? Semakin tingginya kebutuhan masyarakat pakaian dan fashion terutama kaum hawa, hingga beberapa pakaian dibutuhkan disediakannya, membuat produk pakaian selalu diminati. Yuk, di sini Rida gantian. Keunggulannya, kualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan desain yang up to date, limited edition karena sesuai dengan keinginan konsumen. Bagaimana memproduksi secara manual dengan subjek oleh beberapa karyawan.
Maju dong. Untuk siapa memproduksinya? Produk ini dikhususkan untuk kaum wanita. Orang-orang yang diuntungkan dalam bisnis ini: 1. Owner atau pemilik mendapat untung. 2. Pegawai mendapatkan gaji. 3. Pemilik tempat mendapat uang sewa tempat. Oke, demikian. Sekian dari kami untuk Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya yang mau presentasi siapa yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Ya, silakan ke sini kelompoknya Alifa ya. Tadi sudah mengumpulkan ya di sini ya. Sebentar, saya carikan dulu ini. Ya, silakan maju. Kelompoknya sini. Ya, silakan presentasikan hasilnya ya. Ayo. Ya, tenang aja, semuanya kebagian ya. Oke, silakan. Tinggal enter aja. Pencet enter aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan presentasikan dari kelompok ini. Peluang yang akan kami ambil menjelang akhir tahun adalah memproduksi trompet. Yang pertama, buat pada akhir tahun kami akan memproduksi trompet. Cara membuatnya yaitu alat-alat dan bahannya, yaitu 1 buah botol plastik, gunting, 1 buah galon, 2 karet gelang, 1 sedotan besar seperti sedotan boba, kertas origami secukupnya, double tips tidak warna. Caranya yaitu yang pertama, potong botol plastik seperti pada gambar. Yang kedua, potong juga galon seperti pada gambar. Yang ketiga, pasang balon pada bagian tutup botol yang sudah dipotong, lalu ikat menggunakan karet. Yang keempat, masukkan sedotan ke ujung balon, lalu ikat juga menggunakan karet. Yang kelima, trompet pun siap dimainkan. Kita tak melihat sedotan dan mengamati apa yang terjadi. Jika trompet sudah bisa menghasilkan bunyi, ada anak menghias trompetnya. Yang ketiga, untuk siapa atau umum. Trompet tahun baru ini pasarnya untuk anak-anak dan orang dewasa yang ingin merayakan tahun baru. Siapa saja yang diuntungkan: 1. Pengusaha trompet mendapatkan untung, 2. Karyawan mendapatkan gaji, dan 3. konsumen mendapatkan kepuasan. Yang dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah presentasi ya. Oke, karena waktunya habis, untuk kelompok yang ketiga presentasinya minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang hubungannya sistem ekonomi dengan mengatasi masalah ekonomi ya. Nah, nanti kelompok 3 tampil sebelumnya ya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah antusias pembelajaran hari ini ya. Nanti setelah pembelajaran selesai, saya minta kalian mengumpulkan tugasnya semua. Dan terakhir ada mengerjakan post test ya. Nah, post testnya ada di game
kuisis yang sudah saya share di WA ya. Ya, silakan. Sebelumnya saya perlihatkan dulu kuisis itu seperti apa. Nah, ini ya. Nah, untuk yang post test itu kuisisnya seperti ini ya. Ya, seperti tadi sudah ya. Nah, untuk kuisisnya yang ini sedikit berbeda tapi agak mirip yang seperti tadi ya. Seperti game ya. Oke, silakan coba kalian kerjakan post testnya. Saya beri waktu 5 menit ya. Dikeluarkan HP-nya, boleh ya dipakai dan mengerjakan kuisis dengan link yang sudah saya bagi. Ya, silakan kalian kerjakan kuisisnya ya, dikeluarkan HP-nya semua ya. Nah, jadi zaman sekarang seluruh siswa itu harus pinter IT ya, bisa membuat PowerPoint dengan bagus. Tadi sudah bagus-bagus ya, bisa memakai HP dengan baik ya. Jadi harus dilihat sisi positifnya ya. Belajar secara menarik ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Sudah semua? Sudah. Oke, waktunya habis. Sudah 5 menit ya. Yang belum segera diselesaikan. Ya, silakan yang belum selesai segera diselesaikan ya. Waktunya sudah hampir habis. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Nanti akan saya lihat lagi hasil pretest dan post test kalian ya. Jika nilainya kurang dari KKM, KKM-nya adalah 75 untuk mapel saya ya. Yang kurang nanti akan ada remedi dari saya, akan ada tindak lanjut ya. Saya cari tahu kekurangannya apa. Kemudian untuk yang sudah bagus nanti ada pengayaan dari saya ya. Kita akan belajar lebih lanjut tentang masalah ekonomi ini di Indonesia ini, bagaimana masalahnya ada apa saja, bagaimana cara mengatasinya, kita pikirkan bersama-sama. Itu adalah pengayaannya untuk yang sudah bagus ya. Semoga hasilnya bagus semua ya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Masalah ekonomi ya. Ada 2 teori yang mempelajari tentang masalah ekonomi ya. Apa saja tadi? Masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kemudian untuk teori ekonomi klasik itu ada 3 ya, dari sudut pandang apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian dari masalah ekonomi modern dari sudut pandang apa tadi? What, how, dan for whom ya. Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Yaitu dengan kita melihat peluang ya, peluang yang ada. Misalkan pandemi seperti ini, peluangnya adalah memproduksi apa. Nah, itu kita harus berpikir kreatif ya, inovatif ya. Kita harus berpikir terus bagaimana cara menemukan hal-hal yang baru. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian ya. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Silakan dipimpin doa ya. Silakan Nabila dipimpin doa. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.